Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak yang sampai saat ini masih bertahan. Ini sebenarnya tadi Ustaz banyak sekali jemaah tapi karena ya kondisi tidak memungkinkan, ada yang ke pasar dan alhamdulillah masih ada yang bisa bertahan. Saya bisa bertahan mungkin karena ingin melihat wajahnya Ustaz. Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa Ustaz Reza Muhammad ini beliau adalah Ustaz Godang. Ya, mungkin sering kita lihat di YouTube, di FB, ya, di Instagram dan sebagainya. Tadi saya sampaikan Ustaz bahwa kalau Ustaz mau diundang, mungkin saja kalau kita undang hari ini, kemungkinan tahun depan baru bisa datang. Ya, saking banyaknya undangannya, saking banyaknya jadwalnya sehingga susah sekali kita dapatkan. Tetapi alhamdulillah Ustaz sendiri yang mendatangi kita. Ya, dan mungkin karena berkatnya kita ini banyak sekali jemaah. Hanya ini yang bisa bertahan Ustaz. Untuk itu ya tidak usah saya terlalu banyak bicara, saya langsung saja serahkan kepada rombongannya Ustaz. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tentunya selaku hamba yang beriman kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Seharusnya ini hari weekend di mana mungkin berlibur bersama keluarga, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita mendengarkan kita Islam dan iman sehingga memudahkan kita untuk mendengarkan kajian bersama Ustaz Reza Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari Yayasan Galang Bersama Kami merupakan lembaga sosial salah satu berfokus pada program pembinaan dan pembangunan pondok pesantren untuk tahfiz Quran. Jadi kita melakukan safari dakwah berkeliling Indonesia dan bulan ini kami bersama Ustaz Reza Muhammad melakukan safari dakwah di Provinsi Sulawesi Selatan dan ini sudah hari kelima Ustaz berada di Sulawesi Selatan. Harapannya dengan program pembinaan 1000 tahfiz Quran tentunya kita berharap dukungan dan support oleh masyarakat bagaimana kita bisa mewujudkan untuk pembinaan para penghafal Quran sehingga mereka mendapatkan fasilitas untuk fokus untuk menghafal Al-Quran karena sasaran kami adalah kaum duafa di pelosok-pelosok negeri yang belum tersentuh oleh dai-dai sehingga kita mengirimkan para dai-dai untuk ke pelosok dan kita membuatkan mereka rumah tahfiz pondok pesantren untuk mereka belajar Al-Quran tentunya. Sebelum itu kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Muhammad, guru kami yang selalu membimbing dan berikan arahan kepada Yayasan Galang Bersama Kami untuk tetap fokus untuk amanah dalam menjalankan apa yang seharusnya dijalankan seperti itu. Dan kami juga hormati Ketua DKM Masjid beserta jajaran yang sudah memfasilitasi kami untuk tetap melakukan safari dakwah di masjid ini. Tanpa berlama-lama mungkin kita berikan kepada Ustaz Reza Muhammad untuk menyampaikan ceramah kepada Ustaz Reza Muhammad. Waktu dan tempatnya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam salatnya, laki-laki dan perempuan yang rajin bersedekah, laki-laki dan perempuan yang rajin berpuasa, laki-laki dan perempuan yang pandai menjaga kehormatan dan kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang rajin berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka yang demikian itu akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ba'nis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baiklah kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, ibnu sabil, pembantu-pembantu yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan rahmat-Nya Allah, dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada banyak kemuliaan di waktu zuhur, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak tahu fadilah setiap sholat. Coba Bapak buka Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salati was salatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian dan salat wusta, salat asyar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dengan khusyuk dalam salat-salat kalian. Berarti ada perintah yang pertama untuk selalu menjaga salat, sebab salat punya fadilah masing-masing, termasuk keutamaan salat zuhur. Mari kita awali dulu dengan doa. Semoga sebelum dan sesudah kajian, insya Allah pulang dari tempat ini hidup semakin berkah, rezeki semakin lancar, rumah tangga semakin sakinah, anak-anak menyejukkan jiwa, dan setiap masalah selalu ada jalan keluar dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini kita masih bertahan di tempat yang mubarak dan hadir dalam majelis ilmu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi berkata, yang diniatkan khusus tenaganya, waktunya, uangnya untuk hadir di majelis ilmu, demi Allah sepulang dari itu ia pulang membawa jalan menuju surga. Tadi abang berkata, tadi banyak Ustaz karena sholat zuhur. Habis sholat zuhur balik lagi jualan di pasar karena tidak niat menyiapkan waktu. Seandainya dia niat menyiapkan waktu, dia akan tunggu sampai majelis ini selesai. Tapi terkadang fulus lebih nikmat. Terkadang dunia banyak mengalihkan pandangan manusia. Kesibukan membuat orang seolah-olah tak punya waktu. Jangan pernah takut dengan sedikit atau kurangnya jamaah. Anda pikir Rasulullah berdakwah langsung sebanyak ini? Hanya segelintir orang yang tertarik dengan ajaran Rasulullah sampai akhirnya berkembang dengan baik. Dan ingat, tanda-tanda akhir zaman, Islam itu pertama asing dan akan kembali asing. Nanti Anda akan melihat ramainya bangunan masjid, tapi sepi yang mengisi masjid. Nanti Anda akan melihat megah mewahnya masjid, tapi sedikit yang mengisi. Itulah yang disebut hadis ini. Islam datang dengan asing dan akan kembali dengan asing. Jadi jangan takut melihat peristiwa ini karena tanda-tanda akhir zaman sudah mendekat. Satu lagi, hijaunya tanah Arab. Bapak Ibu tahu headline news akhir-akhir ini, tanah Arab sudah mulai tumbuh rumput dan hijau. Hingga unta-unta yang biasanya makan daun kering dan duri kering menikmati rumput-rumput yang hijau. Sungai-sungai sudah mengalir kembali di tanah Arab. Dan kata Nabi, kalau tanah Arab sudah mulai menghijau dan sungai sudah mengalir, tanda-tanda kiamat dan akhir zaman sudah semakin dekat. Kalau dangdut lebih ramai daripada pengajian, kalau konser dangdut lebih dinikmati daripada majelis ilmu, jangan kaget. Karena tanda-tanda akhir zaman telah ditampakkan. Jadi hari ini jangan bersedih, jangan takut. Dan saya bangga Bapak Ibu yang duduk di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Jaga baik-baik semangat ini, tetap istiqomah, sebab hanyalah istiqomah yang membuat seseorang berderajat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal saya telah menyinggung tentang fadilah setiap keutamaan salat. Dan apa keutamaan salat zuhur?
Nabi menjelaskan dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 478. Sekali lagi, hadis riwayat Tirmidzi nomor 478. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, setelah dikumandangkannya adzan zuhur, sebelum sholat wajib zuhur, maka Rasulullah bersabda, innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu ayyas'adani fiha amalun salih. Ketika adzan zuhur sudah kumandang, lalu bapak ibu sholat 4 rakaat qobliyah zuhur, maka Nabi berkata, setelah Anda sholat, pintu langit terbuka, tuftahu fiha abwabus sama, untuk mengangkat amal-amal soleh hamba dan mengabulkan doa-doa Anda. Masya Allah. Sedikit orang yang paham hadis ini. Kalau ternyata di antara 2 rakaat dan 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah lebih menekankan untuk mengerjakan arba'an qabla zuhri. Salat zuhur itu punya sunnah rawatib yang utama. Rawatibnya yang paling baik di hadapan Allah, arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a raka'atin ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Dan di hadis lain Rasulullah menegaskan, lam yada arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadah. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Catat baik-baik. Catat baik-baik, lam yada, aku tidak pernah meninggalkan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? Keutamaan sholat ini semakin membuat kita sangat dicintai dan diridhoi Allah. Maka ibu bapak, mulai besok tambahi sholatnya. Jangan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Tapi Ustaz, ada hadis yang menyatakan asyara rakaatin. Sunnah rawatib itu adalah 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Mana yang benar? Dua-duanya benar. 2 rakaat sebelum zuhur benar, tetapi bukan benar atau tidak benar mana yang lebih utama di hadapan Allah, 4 rakaat atau 2 rakaat. Ternyata yang lebih utama adalah 4 rakaat. Sama saja kalau misalnya ibu yang satu mobil Avanza, yang satu mobil Fortuner, pilih yang mana? Bagus, pintar ibu ternyata. Tahu Fortuner lebih bagus, lebih mahal, 4 rakaat lebih utama. Walaupun 2 rakaat tidak masalah, namun kita ingin mencari tuftahu fiha
abwabus sama. Allah membuka pintu langitnya dan mengangkat amal-amal soleh Anda. Dan ketika amal soleh sudah diangkat, doa Anda pasti dikabulkan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah zuhur sangat mengajarkan kepada kita kalau zuhur memiliki keutamaan. Jadi mulai besok tolong Bapak datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan. Salatnya lebih utama. Ustaz, apa manfaat kita datang ke masjid sebelum adzan? Waktu Anda mengerjakan salat sunnah lebih banyak. Datang ke masjid, wudu dulu. Habis wudu, baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sunnahnya begitu. Masuk masjid, salat tahiyat masjid. Habis tahiyat, salat syukur wudu. Setelah wudu ada salat sunnahnya. Setelah masuk asyar ada fadilah salat asyar. Tadi dikatakan hafidhu ala salati was salatil wusta. Jagalah salat dan utama tolong jangan tinggalkan salat asyar dengan sengaja. Hadis riwayat Bukhari nomor 594, Rasulullah bersabda, man taraka salal asyar, siapa yang sengaja meninggalkan salat asyar, faqad habita amaluhu, demi Allah amalnya hari itu runtuh di hadapan Allah. Walaupun ibu salat subuh, salat zuhur, bersedekah, baca Quran, puasa Senin, tapi salat asar ditinggalkan, demi Allah hari itu salat Anda hangus semuanya. Jangan sengaja meninggalkan salat asyar. Man taraka, siapa yang meninggalkan salat asyar, faqad habitu amaluhu, maka Allah akan runtuhkan amalnya. Dan setelah dikumandangkannya salat asyar atau sebelum dikumandangkannya atau ditegakkannya salat asyar, habis adzan salat asyar ada salat sunnah ghairu muakkad. Apa bedanya muakkad dengan ghairu muakkad? Kalau muakkad, Rasulullah tidak pernah meninggalkan, Pak, selalu mengerjakan. Tapi kalau ghairu muakkad, kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak mengerjakan. Tetapi yang punya waktu tolong kerjakan, sebab ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar berkata, rahimallah imra'an shalla qabla al-asyr arba'an. Nabi berkata, rahimallah, aku akan mendoakan imra'an, seseorang, shalla qabla al-asyr arba'an, yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi Pak, kalau Anda sholat qabliyah asar 4 rakaat, pertama didoakan oleh Rasulullah. Yang kedua, rahimallah, doanya Nabi, semoga Anda selalu disayang oleh Allah. Makna hadis ini, habis adzan asar kerjakan 4 rakaat sebelum asyar. Caranya bagaimana? Shallul lail wan nahar masna masna. Salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi walaupun 4 rakaat, tetap saja
2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Ustaz, kalau langsung 4 rakaat salam boleh nggak? Boleh. Boleh. Tetapi kalau mengikuti sallu kama ra'aitumuni usalli, sifatnya salat Nabi mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Siapa yang mampu menjaga duhur asyar dengan rawatibnya yang sempurna, demi Allah orang itu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ba'da asyar ada amalan lagi, Bu. Lagi-lagi ini ilmu, Pak. Kita harus mengetahui dari lisan Rasulullah. Setelah ba'da asyar ada amalan lagi, hadis riwayat Ahmad. Sekali lagi, hadis riwayat Ahmad. Ma tala'at syamsun qattu illa bu'itha bijabataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ard illa thaqulain. Tuhan, hewan dan makhluk-makhluk yang lain lebih peka. Makanya Bapak jangan heran kalau mau terjadi tsunami, burung laut dan ikan laut lebih peka daripada Anda. Saat malaikat turun ke bumi, koko ayam jantan lebih bangun duluan daripada Anda. Binatang lebih peka terhadap perintah-perintah Allah. Dan Ibu, wala abad syamsu qattu illa bu'itha bijabataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ard illa thaqulain. Dan setiap sore hari setelah sholat asyar, Allah turunkan kembali 2 malaikat berteriak-teriak. Lagi-lagi jin dan manusia tidak mendengarnya. Apa yang diteriakkan malaikat setelah sholat asyar? Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti munsikan malan talafan. Ya Allah, siapa yang bersedekah setelah sholat asyar, siapa yang bersedekah setelah sholat asyar, berkahi rezekinya, tambahkan rezekinya, luaskan rezekinya. Wa a'ti munfikan talafan. Tetapi yang sekek, yang pelit, tak mau bersedekah, hancurkan rezekinya, sempitkan rezekinya. Jadi Pak, kalau Anda melewatkan sedekah setiap hari, justru Anda mengabur kuburan rezeki Anda sendiri. Kalau Ibu satu hari tidak bersedekah, demi Allah semakin hancur rezeki Anda karena doa malaikat. Makanya jangan lupa minimal ba'da asyar pas dengan doa malaikat, keluarkan sedekah di jalan Allah, karena memang ini tuntunan dari Rasulullah. Saya kasihan kepada orang-orang sibuk pegang mobil, cari rezeki panas-panas, jadi supir angkot, kernet, jualan, sampai sholat duhur gak berjamaah, sholat asar di tengah jalan, maghrib ketinggalan, isya ketiduran. Demi dunia mereka capek. Sayang, mereka tidak tahu rahasia mengelola rezeki. Padahal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau mereka taat, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, menjaga sholat, rajin sedekah, demi Allah rezeki mereka lebih bagus.
Tapi apa? Mereka terpantau terlalu sibuk dengan dunia, hingga sholat jamaah saja para sopir angkot ini jarang mau tetap waktu. Bagaimana Allah kasih rezeki? Bukannya Allah yang tiap saat menaburkan rezeki. Kalau kita mau rezeki lancar, dekati dulu Allah. Kalau ibu mau lancar rezekinya, dekati dulu Allah, baru jualan. Jualan dulu diutamakan. Sebelum subuh sudah di pasar, tahajud ditinggalkan, sholat subuh gak tepat waktu, hanya demi jual sayuran di pasar, mengais rupiah. Sehingga syariat-syariat yang telah Allah berikan ditinggalkan begitu saja. Pantas saja rezeki mereka ya begitu-gitu aja, cukup buat makan. Haji susah, umroh susah. Karena apa? Dia gak tahu kunci rezeki. Dia gak paham kunci rezeki. Keringat yang mereka kucurkan hanya cukup buat makan. Kapan mereka naik haji? Kapan mereka umroh? Kapan mereka sedekah besar? Karena mereka salah konsep dalam menata hidup. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, tunjangan rezeki ada di hadapanmu. Selama ini orang yang kekurangan rezeki adalah orang yang terlalu tamak dengan dunia hingga melupakan syariat-syariat salat dan ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah. Padahal innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah yang memberikan rezeki kepada seseorang tanpa hisab, yang Allah kehendaki berdasarkan cinta dan kemauan Allah. Ibu gak usah capek-capek. Ikhtiar wajib, jualan wajib, tetapi sholat lebih wajib. Ibu, entuk, enggak. Ibu, motor apa umroh? Pilihnya umroh, tapi motor yang dibeli dulu. Ibu, haji apa rumah? Milihnya haji, tapi rumah dulu yang dibeli. Jujur Pak, ayat berapa yang menyuruh Bapak beli rumah? Surat apa dan ayat berapa yang menyuruh Bapak beli motor? Tunjukkan pada saya dari surat An-Nas sampai Al-Fatihah di mana letaknya Allah menyuruh Anda beli rumah. Tetapi untuk berangkat haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallati bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kalau Anda berangkat ke Makkah, pilih haji dulu. Demi Allah, sepulang haji dunia akan rendah datang ke rumah Anda. Selama ini pilihan Anda salah. Motor dulu, umroh belum. Emang ada ayat suruh beli motor? Kenapa itu beli motor? Salah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghadirkan rezeki. Lalu kenapa Anda tidak royal kepada Allah? Salah konsep manusia. Allah yang memberikan segalanya, yang menentukan, menunjukkan, mengabulkan, menghalangi, menyempitkan, meluaskan, itu Allah. Lalu kenapa Anda capek dengan dunia? Boleh kerja, silakan, itu ikhtiar, tapi dahulukan Allah. Ibu, handphone apa kurban? Bohong. Saya heran.
harga handphone, Anda pakai acara mikir. Kenapa untuk akhirat terlalu murah, Pak? Tapi dunia terlalu royal. Kotak amal Jumat Bapak bawa 10.000 dari rumah. Beli paket internet 100.000. Wow, heran. Uang Anda royal untuk dunia, untuk akhirat selalu dipertimbangkan dan banyak pemikiran. Padahal ayatnya sudah jelas, kalau mau kaya perbanyak sedekah, betul? Tapi kenapa sedekahnya kecil? Ibu, kalau mau kaya perbanyak sedekah, tapi kenapa sedekahnya kurang? Saya heran, apakah umat Islam ini tidak yakin dengan janji Allah, Pak? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kabarkan gembira kepada orang yang suka sedekah, ketika hartanya dikeluarkan maka seperti satu biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari tangkainya akan menghasilkan 100 biji. Orang yang bersedekah 1 kali, Allah membalasnya 700 kali. Allah, sayang, banyak yang gak yakin. Ustaz, udah deh, jangan banyak ngomong. Kita buktikan. Baik, tim, bawa kotak amal. Kita lihat warna apa yang dimasukkan ke kotak amal. Sudah siap? Yuk, sudah firman membuktikan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Dari yang terkecil dulu ya. Rp2.000. Tapi ini sedikit. Di atas 2.000, Rp5.000. Tetapi yang warna biru lebih banyak karena malu kepada omongan saya. Ibu, bagus. Yang biru lebih dominan. Yang satu lagi mana kantong? Ini bapak-bapak. Subhanallah. Ternyata bapak-bapak lebih buruk daripada ibu-ibu. Dominan yang paling banyak justru warna mungkin bapak lupa bawa duit kali ini ya. Iyalah, baik sangka aja lah. Silakan, maaf kini. Jamaah yang dimuliakan Allah, realitas memang betul kita selalu perhitungan dengan sedekah. Tapi untuk urusan orang tidak pernah perhitungan. Berapa barang yang sudah ibu tumpuk di rumah, Bu?
Sudah berapa barang Bapak tumpuk di rumah? Berapa nilainya itu? Dan berapa nilai sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah? Ternyata belanja dunia lebih banyak daripada belanja akhirat. Menurut saya, besok akan dipertanyakan apa manfaat kancing baju yang kau pakai. Apalagi punya motor, punya mobil, punya perhiasan tak bermanfaat, cuma dipakai sendiri, berat hisapannya. Makanya besok kalau ada tetangga mau pinjam, kasih. Tetangga mau pinjam, kalau nggak dikasih bahaya, itu ada hisapnya. Kancing baju yang kita pakai satu pun akan ditanya oleh Allah apa manfaat benda yang kita miliki. Ya, jangan pelit ya, seket, jangan seket ya. Pinjamkan, tetangga yang pinjam kena, kasih. Pinjam pulsa, kasih. Kadang tetangga pinjam motor, jangan lupa diisi bensinnya. Ya Allah, teganya. Gak perlu Bapak ngomong seperti itu. Jangan lupa bensinnya diisi. Karena barang kita harus bermanfaat. Anfa'uhum linnas. Harta kita bermanfaat. Maka mulai hari ini, mari kita berpikir, merenungkan tentang kehidupan. Dunia sementara akan kita tinggalkan, akhirat abadi akan kita huni selamanya. Perbanyak perkara akhirat, sedikit perkara dunia. Insya Allah hidup kita berkah. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ikut program wakaf pembangunan pesantren gratis dan pembinaan 1000 penghafal Al-Quran. Bapak, saya datang ke masjid tidak dibayar. Makanya tadi abang bilang kalau undang Ustaz, waktunya belum tentu. Bukan cuma waktunya, ongkosnya juga mahal. Tiket pesawat berapa, penginapan berapa, habis uang umat untuk gaji gue. Tapi kali ini saya datang tak sepeser pun memberatkan pihak masjid untuk urusan administrasi. Kami bekerja dengan rezeki kami, tetapi kami sudah mampu mendirikan 4 pondok pesantren gratis penghafal Quran di beberapa kota Indonesia. Target kami di setiap provinsi ada 1 pondok gratis yang tidak memungut biaya spesial. Karena tiap orang akan dituntut amal soleh apa yang sudah Anda perbuat selama di dunia. Inilah amal soleh kami. Jadi yayasan kami sudah punya 4 pondok pesantren gratis. Di mana saja kemarin pesantrennya? Del. Kemarin pesantrennya di mana aja? Mamuju, Sulawesi Barat, Gorontalo, Manado, Samarinda. Kita berharap juga insya Allah di daerah kita ada. Minimal Sulawesi Selatan punya 1 pesantren yang tidak memberatkan anak-anak ini menjadi penghafal Quran dan tidak memberatkan uang makan dan minum mereka karena kita tahu. Hari ini saya buka wakaf dermawan. Jadi Bapak Ibu yang punya harta, ikutlah program kami ya. Sebagai amal jariah membangun pesantren. Paling tidak ketika Allah bertanya, Anda sudah punya ijazah, saya pernah berbuat demikian dan demikian. Mana Rahman? Rahman, jangan di belakang.
Mana kiswah satu lagi? Ibu bapak, benda ini adalah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini adalah kain kiswah penutup makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak ingin tahu, kuburan Nabi itu ditutup dengan kiswah terbaik, Pak. Kain sutra warna hijau. Ini dia kainnya. Ini langsung didatangkan dari Madinah. Hadiah. Karena tiap tahun kiswah yang lama diganti dengan kiswah yang baru. Kiswah yang lama dipotong-potong seperti ini, dikasih figura, dikirim ke negara-negara sahabat, dan kami mendapatkan kepercayaan dari Al-Haramain untuk mewakafkan kiswah ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya rezeki, harga wakafnya cocok, boleh angkat tangan dan bawa kiswah ini. Selain itu saya doakan dalam tawassul bil aman. Mungkin Bapak Ibu punya penyakit yang belum sembuh, belum punya keturunan, atau anak menikah belum ada keturunan, ingin cepat berangkat umroh dan haji, atau hajat apapun, kita berdoa. Ini diwakafkan dengan jumlah tertentu untuk pembangunan pesantren. Dan yang cocok tinggal angkat tangan, pembayarannya boleh dicicil. Jadi tidak harus bayar hari ini Bapak. Barangnya bawa hari ini Bu, nanti silakan ditransfer sesuai rezeki Anda. Yang berminat boleh bawa kiswah Rasulullah 1 tahun di makam Rasulullah dan akan pindah ke tangan jamaah. Nah yang ini labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini adalah kain kiswah penutup Ka'bah Baitullah. Masya Allah. Kalau dari jarak jauh tampak hitam, tapi kalau dari jarak dekat ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kasih tahu bapak-bapak. Ibu pengen menyentuh kiswah Nabi Rasulullah tahun yang lalu itu ada di makam Rasul, pas di atas makam Rasul. Masya Allah. Baik, saya akan wakafkan 2 benda ini. Yang cocok bawa barangnya hari ini, uang Anda boleh ditransfer pelan-pelan ke program pembangunan pesantren. Ustaz, bayarnya boleh nyicil? Boleh. Tidak harus cash Pak. Kenapa? Anggap saja Bapak menabung di jalan Allah dan uangnya untuk membangun pesantren. Masya Allah. Kapan lagi kesempatannya? Kiswah Nabi
kain penutup makam Rasulullah, 1 tahun berada di makam beliau, dan saat ini akan pindah ke bapak ibu yang siap membawa kiswah ini dengan harga yang telah kami tentukan, dan pembayaran boleh dibayar nyicil. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sertifikat asli yang gambarnya cocok dengan piagamnya, dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Berarti yang punya ini adalah orang yang dihitung dengan jari. Mungkin ada orang yang mendapatkan kiswah lain, tapi sertifikat ini susah. Berarti memang ini langsung pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkannya. Kiswah Nabi untuk program pembangunan pesantren Indonesia dan pembibitan 1000 penghafal Quran diwakafkan dengan harga yang cocok. Angkat tangan ya Pak, bayarnya boleh nyicil. Diwakafkan dengan harga, sudah siap. Sekali lagi tidak harus cash, boleh dicicil pelan-pelan. Dengan harga 10 juta rupiah. Yang berminat boleh langsung maju ke depan, bawa barangnya dan uangnya boleh dicicil pelan-pelan. Kami percaya kami akan balik ke Palu atau Jakarta, sementara kami titipkan nomor rekening dan benda ini. Silakan Bapak cicil. Kami percaya kepada Ibu dan Bapak. Kapan ada rezeki ditransfer sesuai kemampuan. Ada yang berminat 10 juta membawa benda Rasulullah pindah ke rumah kita. Masya Allah, saya menjadi saksi keberkahan sedekah Anda, dan benda ini akan membuka pintu rezeki. Kiswah Ka'bah Baitullah diwakafkan dengan harga 30 juta rupiah. Silakan mau yang besar atau yang kecil untuk dirundingkan dan didiskusikan. Yang berminat langsung saya doakan hari ini. Ada Bapak Ibu mau bawa yang hitam atau yang hijau, atau kalau masjid mau ngambil juga boleh, atas nama masjid hingga diurun oleh jamaah. Insya Allah urunan ini akan membawa berkah. Mau ngambil pribadi atau dikeroyok urunan ditaruh di masjid atau di rumah masing-masing pribadi, 10 juta, 30 juta. Ada Bapak Ibu yang berminat? Yuk, uangnya untuk pembangunan pesantren dan bayarnya boleh dicicil. Seperti Bapak Ibu cicil motor, pelan-pelan di jalan Allah. Tapi Anda, Bapak mau? Masya Allah, boleh maju Pak? Salatullah, mari maju Pak. Salamullah ala Yasin. Masya Allah, dengan Bapak siapa? Bapak Amin Yahya. Bapak Amin usia berapa sekarang? Masya Allah, Bapak awet ya Pak. Ada Ibu?
salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Ibu Harlina, Ibu, ini sedekah kita harapkan doa. Apa doa yang mau dipanjatkan? Ada hajat apa? Mudah-mudahan umurnya berkah. Baik. Ada doa buat anak-anak berkah. Soleh-solehan. Iya. Baik. Kita doakan untuk keberkahan keluarga, anak cucu sehat walafiat. Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan wakaf Risma ini kebaikan untuk keluarga beliau, anak-anak beliau. Lancarkan rezekinya, mudahkan urusannya, jauhkan dari bala dan musibah, sehatkan anak dan keturunan cucunya, berkahi hidupnya dan sukses dunia akhirat. Bapak dokter tadi belum berdoa, ada doa yang ingin dipanjatkan? Karena sedekahnya berkah sekali. Apa doanya Pak Dokter? Hajat yang ingin disampaikan dari sedekah. Ada orang yang sudah meninggal, kita bacakan dulu. Baik. Yang pertama diwakafkan untuk kedua orang tua beliau yang sudah wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, jadikan wakaf ini tangan surga untuk orang tua beliau. Angkat derajatnya, lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, dan kembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ada lagi dokter? Itu baik, syukur. Ya. Terima kasih. Tadi isi kantongnya mungkin sangat minim. Karena yang khusus untuk laki-laki semua ini adalah sudah memasukkan sebagian ke celengan dubur. Jadi tadi ada ya? Iya, ada. Jadi saya melalui pengurus masjid ini ada celengan yang diadakan di depan kaki masih di sana belum dibuka. Kami serahkan untuk pembangunan wakaf, tapi syukurlah pada siang buka. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf karena kita di sini yang tinggal itu mungkin sudah istilahnya memasukkan sedekahnya lewat celengan masjid. Terima kasih. Bapak Ibu yang tidak mau kiswah, kami siapkan wakaf reguler. Yang ingin didoakan atau bawa air putih boleh hari ini didoakan. Yang ingin berwakaf 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta, boleh langsung menghadap saya untuk didoakan. Akan mendapatkan sertifikat dan piagam kaligrafi. Pembayaran boleh dicicil ya. Sekali lagi yang ingin wakaf 5 juta, 3 juta, 2 juta, dan 1 juta boleh maju ke depan untuk saya doakan. Terima kasih. Ya, untuk kepada ayah dan bunda yang ingin terlibat, kami masih berikan kesempatan. Yang tidak ingin mengambil kiswah apapun kiswah Rasulullah boleh mengikuti program kami dengan program Bidan 1000 Tahfiz Quran. Kami buka wakaf dan sedekah
di angka 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta. Bagi yang berminat silakan maju ke depan, catat nama, nomor handphone beserta alamatnya. Insya Allah yang berwakaf hari ini akan mendapatkan kaligrafi plus sertifikat. Silakan dan dilakukan oleh Ustadz sesuai dengan hajat yang diminta. Mungkin kita punya hajat selama ini belum terlakukan. Insya Allah melalui wakaf yang kita keluarkan hari ini, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Insya Allah. Ada budak yang terlibat karena sedikit lagi wakafnya kita akan tutup. Jadi yang ingin berminat langsung saja maju ke depan. Kami buka wakaf di angka 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta rupiah. Boleh dicicil. Jadi yang berwakaf insya Allah akan mendapatkan kaligrafi yang sudah dikeluarkan hari ini. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Semoga keluarganya sehat, anak keluarganya sehat, dan Allah mudahkan segala rezekinya. Dan terima kasih pula kepada seluruh jamaah yang sudah hadir. Semoga Allah akan mudahkan segala urusannya. Kita tutup program kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.